Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan karuniakan buat setiap kita, dan kita terus belajar untuk melihat kebaikan Tuhan, kasih-Nya kepada setiap kita hari demi hari. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Perjalanan kehidupan kami penuh dengan berbagai dinamika. Bahkan ketika kesulitan, ancaman itu datang dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus yang menuntun lindungi kami. Mengucap syukur untuk hari yang baru, Tuhan karuniakan pada kami pagi hari ini rahmat-Mu yang baru. Kami dapat merasakan kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita, hikmat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, menjadi satu pertolongan bagi kami mengerjakan banyak hal di sepanjang hari ini. Berkati kami semua, Sobat Messenger. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang ajar kami untuk dapat mengerti firman Tuhan ini, kami simpan dalam hati dan menjadi tuntunan kehidupan kami orang-orang percaya hari demi hari, sehingga semua perkara yang kami hadapi dalam dunia ini, kami terus mengandalkan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari Mazmur 121. Mazmur 121. Kita akan membacanya semua ayat dari yang pertama hingga yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mazmur 121, LAI berikan judul di sana, Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah penjagamu. Bapak Ibu Saudara, pada bulan November 2019 terjadi pencurian, perampokan besar-besaran di Grenfell Castle Dresden di Jerman. Museum perhiasan yang ada di sana dirampok. Ada 4.300 perhiasan berupa emas, berlian, dan batu-batu berharga, logam-logam mulia yang kemudian dicuri, dirampok. Dan ini merupakan salah satu peristiwa pencurian perampokan terbesar di museum perhiasan di dunia. Bapak Ibu Saudara, museum perhiasan ini mereka memasang sistem keamanan yang canggih. Ada banyak kamera pengawas, bahkan ada security, tenaga keamanan yang kemudian berjaga-jaga dan mengawasi. Namun toh demikian, pencurian perhiasan di Grenfell Dresden Jerman ini tetap terjadi. 4.300 perhiasan, hampir semua perhiasan yang ada dicuri tanpa ada sepengetahuan dari security keamanan, bahkan dari sistem keamanan yang kemudian dirancangkan di sana.
Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, kita belajar melalui peristiwa ini bahwa tidak ada sistem keamanan yang sempurna dalam dunia ini. Museum ini punya sistem keamanan yang canggih, punya banyak kamera pengintai, pengawas, ada tenaga keamanan yang berjaga-jaga. Toh demikian, tetap terjadi pencurian, perampokan, dan tidak tanggung-tanggung senilai 18 triliun rupiah dari perhiasan yang diambil, yang dicuri. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, kita juga punya satu tantangan kehidupan setiap hari. Bahaya selalu mengintai dalam kehidupan yang kita alami. Musibah dapat terjadi kapan saja tanpa pernah kita duga, kita rancangkan. Bahkan dalam dinamika kehidupan yang kita alami, pergumulan, kesulitan, sakit penyakit, kehilangan dapat terjadi kapan saja dalam kehidupan yang kita jalani ini. Nah, ketika kita ada di dalam masa-masa kesesakan, ketika kita menyadari ada bahaya yang mengancam diri kita, kepada siapa kita akan mencari pertolongan? Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, ketika satu kali ada seorang jemaat yang kemudian menceritakan pengalamannya, dia hari itu kena tilang karena melanggar lalu lintas. Dan kemudian dia bercerita demikian, waktu saya ditilang Pak Andi, kemudian saya mendapatkan surat tilang, dan kemudian sepeda motor saya pun dibawa. Maka saya mencari pertolongan, kepada siapa saya dapat menyelesaikan urusan ini. Bagaimana sepeda motor saya dapat saya tebus, dapat saya ambil kembali, dan bagaimana surat tilang ini dapat diselesaikan dengan membayar denda. Dia cari orang untuk menolong menyelesaikan permasalahannya. Demikian dalam kehidupan kita, kebanyakan orang-orang dalam dunia ini, bahkan kita orang Kristen, kita orang percaya, ketika kita ada masalah, ada bahaya yang mengancam diri kita, reaksi pertama kita kebanyakan adalah mencari orang yang menjadi pertolongan buat kita, mencari manusia yang terbatas untuk kemudian kita dapat meminta bantuan dan pertolongannya. Dan pemazmur memberikan satu nasihat yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan kita orang percaya, yang penuh dengan dinamika, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kesulitan ini, dengan satu pertanyaan yang sungguh-sungguh menjadi dasar kehidupan kita orang-orang percaya. Di dalam ayat pertama dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pemazmur menyadari kehidupan yang dia jalani penuh dengan berbagai rupa-rupa kesulitan, permasalahan, pergumulan, kesusahan. Sehingga ketika dia melihat akan dunia dan perjalanan kehidupannya yang penuh dengan kesesakan, penuh dengan bahaya, dia mencari pertolongan. Dan yang luar biasa adalah ayat yang kedua, dikatakan demikian, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Inilah pondasi iman setiap kita, orang-orang yang iman percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam perjanjian baru, kita menaruh pengharapan dasar pertolongan kita kepada Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi, sumber keselamatan dan sumber kehidupan setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini menjadi dasar kehidupan setiap kita orang percaya di tengah berbagai rupa-rupa penderitaan,
kesulitan yang kita alami. Dan kemudian kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya dikatakan di sana, wah, Tuhanlah yang menjaga. Berkali-kali kata menjaga ini muncul di sana, menjadi satu gambaran dalam kehidupan kita bahwa Tuhanlah penjaga kita yang setia, dikatakan tidak tertidur, tidak terlelap, menjaga dalam berbagai situasi kehidupan yang kita alami. Yesus dalam Injil Yohanes pasal 10 dikatakan, akulah gembala yang baik, yang memelihara, yang mencukupi kebutuhan kita hari demi hari, yang berjaga-jaga buat kita sehingga kita beroleh keselamatan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dan 8, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Menggambarkan bahwa Tuhan itu setia di tengah berbagai situasi yang sedang kita alami, di tengah berbagai keadaan yang sedang kita jalani sekarang ini. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Memang Tuhan mungkin tidak membebaskan atau tidak mengubah situasi keadaan yang sedang kita alami, namun kekuatan penghiburan yang dicurahkannya buat setiap kita memampukan kita jalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Seorang jemaat yang kami layani secara rutin di dalam perjamuan kudus, ketika kami datang, kondisinya saat itu hanya dapat terbaring lemah. Duduk pun satu hal yang sulit untuk dilakukan. Berbulan-bulan kami melayani dengan kondisi fisik yang lemah, hanya dapat berbaring. Namun ketika dilayani perjamuan kudus, ketika kami berbincang-bincang, selalu berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk hari ini. Tuhan, aku berterima kasih bahwa hari ini dapat bersekutu, beribadah di dalam perjamuan kudus yang dilakukan. Selalu ingat akan kasih setia Yesus Kristus yang bukan saja menebus setiap kita dari kebinasaan akibat dosa-dosa kita kepada hidup yang kekal, namun perjalanan kehidupan kita yang penuh berbagai rupa-rupa penderitaan, kesusahan, tetap menyadari, Tuhan, aku ada sekarang ini, sebagaimana aku ada itu karena anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan, penghiburan yang Tuhan kerjakan. Dan ibu ini menjadi bulan demi bulan di tengah kelemahan tubuhnya, mungkin di tengah rasa sakitnya, tapi tetap dapat melihat Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah pelindungku. Bahkan sampai akhir kehidupannya, dia tetap setia kepada Yesus Kristus yang menghantar dia masuk ke dalam surga yang mulia. Bapak, Ibu, Saudara, Super Messenger, setiap kita saat ini mengalami berbagai rupa-rupa pergumulan kesulitan, sakit penyakit, atau kedukaan kesedihan karena berpisah dengan orang yang kita kasihi, kebutuhan keluarga yang tidak kunjung usai, selalu ada hari demi hari dalam kesusahannya, usaha pekerjaan yang lesu di tengah keadaan masyarakat yang penuh dengan tekanan ekonomi ini, ataupun berbagai problema permasalahan yang kita merasa tidak ada jalan keluar. Ingatlah selalu bahwa kita punya Yesus Kristus. Dia gembala kita yang baik, yang akan menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya, melindungi kita, menjaga kita dari segala bahaya,
dalam perjalanan-perjalanan kehidupan yang kita jalani, kita lalui. Bahkan dikatakan di sana, menjaga keluar masukmu. Artinya dalam berbagai rupa-rupa perkara, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Karena itu, datanglah, berharaplah, dan percayalah bahwa Tuhanlah penjagamu. Dia pencipta langit dan bumi. Dia Tuhan yang sudah menebus engkau dari kebinasaan ganti hidup yang kekal. Yesus yang berkuasa di surga dan bumi, dialah yang menyertai kehidupanmu sampai kepada akhir zaman. Tidak ada kuasa lain yang lebih besar dari kuasa Yesus dalam dunia ini. Karena itu, percayakanlah, serahkanlah hidupmu kepada pemeliharaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami diingatkan kembali betapa terbatasnya segala hal yang ada dalam dunia ini. Sistem keamanan yang canggih, tenaga keamanan yang banyak, yang disiplin, yang bertanggung jawab, namun tetap ada kelemahan, ketidaksempurnaan di sana. Sehingga ada banyak hal dapat terjadi dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Ampuni, acap kali kami orang percaya ketika di dalam masa-masa penuh dengan tekanan, penuh dengan bahaya, kami mencari pertolongan kepada manusia yang terbatas, kepada kuasa-kuasa di luar Kristus yang terbatas. Hari ini kami diajar dari pemazmur ini untuk meletakkan dasar pengharapan kami kepada Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, juru selamat dan gembala kami yang baik. Hari-hari yang kami jalani, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keluar masuk kami, Tuhanlah yang menjaga setiap kami. Ajar kami di sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang kami jalani, berbagai pergumulan kehidupan yang kami hadapi, perekonomian, usaha pekerjaan kami yang surut, sehingga kami harus bekerja sedemikian keras. Kami harus bekerja dengan hikmat dan kebijakan Tuhan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan diri ataupun keluarga hari demi hari. Pergumulan sakit penyakit, kau jamah tubuh kami, rohani kami, mental emosi kami di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, dipulihkan. Bagi kami yang berduka, yang bersedih, karuniakan penghiburan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam berbagai tekanan kehidupan, kami berbeban berat dalam usaha pekerjaan kami, dalam studi kami, di dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Sungguh Tuhan karuniakan kekuatan untuk kami dapat menanggung segala sesuatu bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga Sobat Messenger, senantiasa Tuhan, Engkau yang mengikat setiap anggota keluarga dengan kasih yang mempersatukan, saling menghibur, saling membantu, saling mendukung satu dengan yang lain. Berkati untuk segenap hamba Tuhan, penatua, diaken, pengurus komisi yang Tuhan percaya untuk menggembalakan, untuk mengelola setiap sumber daya yang ada dalam gereja-gereja Tuhan. Setiap umat Tuhan dapat beroleh kekuatan, penghiburan, bahkan hikmat melalui pelayanan firman Tuhan yang
dibagikan setiap hari, sehingga setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan tetap bersandar kepada Yesus Kristus di tengah berbagai pergumulan yang dihadapi. Pakai gereja Tuhan sebagai satu anggota tubuh Kristus. Setiap jemaatmu adalah anggota tubuh Kristus. Kami bersehati, sepikir, seperasaan dalam Tuhan Yesus untuk hidup saling berbagi, saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Berkati negara kami Indonesia, Engkau yang akan memimpin, menuntun setiap mereka yang duduk dalam pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, di dalam mengelola setiap sumber daya yang ada, dalam menjalankan tanggung jawab untuk melayani rakyat, mendatangkan sejahtera, mendatangkan damai, mendatangkan keamanan, keadilan di tengah-tengah rakyat Indonesia melalui berbagai kebijakan yang diambil, berbagai program-program yang ditetapkan yang dapat menyentuh masyarakat secara langsung, sehingga kebaikan pemulihan boleh terjadi atas negara kami Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah ke depan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sobat Massenger, dalam kehidupan yang kita jalani ada berbagai macam permasalahan, pergumulan, kesulitan, bahkan bahaya mengancam kehidupan kita. Kepada siapa kita mencari pertolongan? Hari ini kita diingatkan dari pemazmur bahwa kita punya Tuhan Allah Sang Penjaga. Dia pencipta langit dan bumi, bahkan menebus kita dari kebinasaan ganti hidup yang kekal. Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat, Dialah Gembala yang baik yang akan menjaga perjalanan kehidupan kita sampai kepada kekekalan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.